Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sila Lestari dari jurusan Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan algoritma FFGROW pada sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya, konsep dasar algoritma divide and conquer. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa paham apa itu algoritma divide and conquer. Nah, algoritma DNC terdiri dari 3 langkah. Langkah utama yaitu pembagian atau divide, penyelesaian atau conquer, dan penggabungan atau combine. Langkah pertama membagi permasalahan utama menjadi sub-sub permasalahan yang lebih kecil. Langkah kedua adalah menyelesaikan setiap sub permasalahan secara terpisah. Selanjutnya, pengertian dari masing-masing. Yang pertama adalah pembagian atau divide. Langkah pertama algoritma DNC adalah membagi permasalahan asal menjadi 2 atau lebih sub permasalahan yang lebih kecil dan sejenis. Pembagian ini dilakukan hingga mencapai ukuran permasalahan yang dapat dipecahkan dengan mudah, seringkali mencapai kasus dasar atau trivial. Yang kedua yaitu penyelesaian atau conquer. Setelah pembagian, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masing-masing sub permasalahan secara terpisah. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan rekursi mengaplikasikan algoritma DNC dengan setiap sub permasalahan hingga mencapai kasus dasar atau di penggabungan atau combine. Berikut adalah algoritma konsep DNC dari divide, sort atau masing-masing bagian sampai ke combine atau permasalahan atau solusi yang sudah kita selesaikan di sub-sub masalah yang terkecil. Lanjut kepada penyelesaian suatu studi kasus. Kali ini terjadi karena beberapa anggota tidak diberikan referensi dan tidak dapat meminjam buku karena koleksi perpustakaan sebanyak buku dan terbatasnya jumlah anggota yang dapat meminjam buku tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membantu anggota perpustakaan mengakses berbagai referensi buku. Selanjutnya, penyelesaiannya adalah langkah pertama pada algoritma ini yaitu membuat FF3 dari data transaksi mengasumsikan bahwa TID adalah data transaksi meminjam buku dan item tersebut merupakan kumpulan buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan dalam transaksi peminjaman. Di sini di tabel yang di bawah ini ada A, B, C, D, E atau unsur yang menggambarkan judul buku pinjaman. Bisa dilihat dari contoh transaksi peminjaman buku. Jadi langkah pertama kita harus membuat tabel yang dimasuk dan yang di dalamnya adalah tentang yang di dalamnya bisa dilihat di bawah ini ada tabel 1 yaitu langkah penyelesaian pertama. Kita membuat tabel terlebih dahulu dan di dalamnya ada unsur-unsur yang menggambarkan judul buku seperti A, B, C. Dan dari tabel kedua terlihat bahwa buku E dipinjam sendiri atau bersama-sama dengan buku A, dan buku E dipinjam dengan buku C pada tahun, dan buku E dipinjam dengan buku B, C pada tahun. Dan di tabel kedua, frequent item set berdasarkan suffix, yaitu suffix adalah judul buku yang kita pinjam, sedangkan frequent items adalah kumpulan buku, judul-judul buku yang dipinjam pada tahunnya bersamaan, seperti buku judul E dengan buku judul C dipinjam pada tahun yang bersamaan. Lalu, untuk menemukan pola dalam data transaksi atau kelompok elemen yang sering muncul, gunakan teknik penambangan data aturan asosiasi. Pencarian aturan asosiasi dilakukan dalam 2 tahap. Penentuan elemen yang sering FF3 digunakan dalam suatu penelitian dan persiapan aturan. Yang kedua, nilai support digunakan untuk menentukan probabilitas terjadi row pada
seluruh transaksi pada item set. Jadi rumus dukungan dan kepercayaan dapat dilihat pada persamaan 1 dan 2. Sudah dilampirkan. Di situ ada rumus support transaksi dan confident untuk mencari buku. Sekarang kita lanjut kepada hasil. Sistem informasi perpustakaan memiliki fungsi untuk mengelola buku, kategori koleksi, dan pencarian koleksi. Contoh penggunaan sistem informasi perpustakaan ditunjukkan pada gambar keempat, yang menunjukkan hasil pencarian buku bersama dengan rekomendasi buku yang diperoleh dari analisis data menggunakan data manuskrip. Tidak boleh ada lebih dari 5 buku yang direkomendasikan. Rekomendasi buku ini terdiri dari kumpulan artikel yang menerima 5 skor dukungan dan kepercayaan teratas. Berikutnya kita ke kesimpulan. Jadi, dari data mining dapat diterapkan pada sistem perpustakaan. Fungsi pencarian buku telah ditambahkan ke algoritma penambangan data FFgrowth dalam sistem yang dikembangkan oleh hasil pencarian buku, menampilkan detail buku yang dicari serta 5 rekomendasi buku FF3 dari hasil pencarian sampel atau aturan dengan dukungan aturan dan mengetahui nilai aman. Setelah semua langkah-langkah kita lakukan dari awal sampai akhir, jadi hasil akhirnya kita dapat menemukan solusi, yaitu seperti tabel yang sudah saya lampirkan. Pustakawan memiliki CRUD anggota atau CRUD buku dan peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan. Dan anggota perpustakaan mencari buku, lalu ada rekomendasi FFgrowth atau dari permasalahan yang sudah kita cari tadi kita mendapatkan solusi, yaitu rekomendasi 5 buku agar mempercepat untuk peminjaman buku di perpustakaan. Sekian mungkin pembahasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan maaf jika banyak kesalahan pemaparan atau kurangnya materi yang kurang jelas. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.